Terima kasih kakak yang paling aku cintai. Tolong traktir aku makan besar Jin. Wah, gembok keberuntungan. Cantik sekali. Sedikit hadiah dari pamanmu. Kamu karena Fang Yichen. Sudah lama marah sama ayah, ingat sering-sering pulang. Dia sudah merindukanmu. Oke kalau begitu. Tunggu sampai mertuaku selesai ulang tahun ke-60 kamu jemput kami ya. Kalau datang bawa hadiah ya, jangan bikin aku malu Hem. Baik, semua sesuai keinginanmu. Hem. Fang Yichen tahu kamu hamil belum? Baru saja ketahuan, belum sempat bilang sama dia. Ini Fang Yichen kamu ke rumah sakit. Dia biarkan kamu datang sendiri. Putri orang terkaya hidup seperti ini. Aku bagaimana sih? Ke rumah sakit nggak perlu repot-repot sama dia. Kakak ada urusan duluan ya, ingat. Suruh Fang Yichen datang jemput kamu. Oh, tahu-tahu. Sibuk saja. Kalau Yichen tahu aku hamil, pasti senang ya. Aku baru saja di rumah sakit sudah diperiksa. Dokter bilang semua indikator normal. Kapan kamu jemput aku? Aku sudah lelah berjalan. Aku tunggu di toko saja. Dia juga hamil sepertinya. Ibu-ibu di dunia ini semuanya sama sayang. Aku akan telepon ayah suruh dia jemput kita pulang. Aku di meja nomor 9, kamu masuk langsung lihat aku. Terima kasih ya, Yichen. Banyak yang namanya sama, aku mikir apa sih? Halo Yichen, aku baru selesai pemeriksaan di rumah sakit. Ada waktu jemput aku? 2 hari ini dinas luar, kamu pulang sendiri dulu. Oh. Maaf. Yichen. Telat datang. Dia ini beneran bilang nggak datang tapi. Yuru, maaf lama menunggu. Yichen. Terima kasih sudah menyempatkan diri jemput aku. Aku senang. Yichen datang jemput dia. Apa kata dokter? Bayi sudah 2 bulan. Semua indikator tubuh normal. Jangan khawatir lagi. 2 bulan Fang Yichen. Ternyata kamu tidak hanya selingkuh, tapi juga membuat orang lain hamil. Semua baik-baik saja. Fang Yichen. Saya sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Untukmu saya bertengkar dengan keluarga. Sekarang kamu malah selingkuh dengan wanita lain. Apa artiku di hatimu? Nona, ada apa? Yichen, kamu lihat apa? Ah, tidak apa-apa kalau tidak ada masalah. Mari kita pulang. Bu Hei, saya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lihat, wah sayang, aduh. Suka tidak ya? Suka-suka. Nyonya Fang. Selamat datang, terima kasih kepada semua. Malam ini bisa datang ke pesta ulang tahun saya. Silakan makan dan minum sepuasnya. Nyonya Fang dengar malam ini keluarga Gu yang terkaya juga akan datang untuk memberi selamat, sungguh selamat. Ya bisa mendapatkan apresiasi dari keluarga Gu. Maka pameran fashion keluarga Fang akhir bulan ini bukan hal sulit. Ahahaha. Rok saya, bagaimana kamu berjalan keluarga Fang, bagaimana bisa memiliki pelayan yang tidak punya mata? Nyonya, kamu yang menabrak saya dan lagi. Saya bukan pelayan keluarga Fang. Saya lihat kamu memang tidak seperti pelayan keluarga Fang. Lebih mirip pengemis di pinggir jalan. Nyonya Li, lihatlah wajah saya. Biarkan hal ini berlalu. Dia karena Nyonya Fang yang bicara. Maka wajah ini pasti harus diberikan, lain kali berhati-hatilah saat berjalan. Maaf. Pulang agak terlambat karena ada urusan. Ini tas yang sebelumnya saya siapkan untuk merayakan ulang tahunmu. Lihat kamu suka tidak? Tidak perlu ada tas LV yang diberikan Yuru padaku. Sudah cukup meskipun saya sudah tua. Tapi bukan berarti saya memakai barang murahan. Ini bukan barang murahan. Ini desainer terkenal. Dan juga sebagai menantu ini adalah ungkapan hatiku. Diam, kamu ini sudah menikah 3 tahun. Tidak pernah menghasilkan apa-apa, setiap hari hanya bermalas-malasan di rumah. Anak saya CEO grup Fang yang terhormat. Dulu entah bagaimana bisa buta matanya menikahimu. Bos Fang kaya dan tampan.
Bagaimana bisa istrinya seperti ini? Pakaian yang dikenakan di pesta ulang tahun ibu mertua begitu sederhana, aku pikir. Orang di samping Nyonya Fang itulah istri Bos Fang. Kamu pikir posisi grup Fang saat ini semua berkat dirinya sendiri? Gun 11, apa maksudmu? Bukan berkat dia tapi berkatmu, Yuru. Dia adalah calon menantu yang sudah kupilih 3 tahun lalu. Sekarang dia kembali dan sedang mengandung cucu kami. Kalau tahu diri segera bercerai dengan anakku. Sekelompok pengkhianat. 3 tahun lalu grup Fang mengalami krisis keuangan. Jika bukan karena bantuanku secara diam-diam kalian sudah bangkrut. Dulu Fang Yichen menyelamatkanku sebagai rasa terima kasih. Aku membantu grup Fang melewati masa sulit. Tapi malah dibalas dengan pengkhianatan. Gun 11, kau gadis desa yang liar. Setiap hari makan dan minum gratis kau jadi sombong. Masih ada pekerjaan di dapur, cepat bantu. Oh, ternyata memang seorang pelayan. Kalau bukan karena Bos Fang orang seperti ini, mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan menyapu di pesta seperti ini. Hahaha. Pelayan. Jika bukan karena Fang Yichen menikahiku, mungkin kalian tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatku. Yang datang ke sini hari ini, semua adalah orang-orang penting di Kyoto. Yang bisa bilang kami tidak layak hanya keluarga terkaya Gu. Jangan-jangan kau putri keluarga terkaya. Jika aku bilang aku memang putri keluarga terkaya. Gun 11, jangan kira karena kau berkeluarga Gu, kau jadi putri keluarga Gu. Kalau memang putri keluarga terkaya, bagaimana mungkin keluarga Gu membiarkannya menjadi pembantu selama 3 tahun benar? Keluarga Gu yang terkaya melindungi putrinya, tidak pernah membiarkannya muncul di depan umum. Kau mungkin hanya menggembok kesempatan. Hahaha. Cepat pergi, jangan mempermalukan keluarga Fang di sini. Aku mempermalukan keluarga Fang. Sudah, aku akan membawamu ganti baju. Fang Yichen ganti baju apa? Kau pergi kemana hari ini? Akhir bulan ini keluarga Gu yang terkaya akan mengadakan pertunjukan fashion yang megah. Yuru sudah membantuku menjalin hubungan. Aku pergi ke Kyoto. Kamu sama sekali tidak punya jadwal ke Kyoto hari ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Yuru itu. Apakah anak dalam perutnya adalah milikmu? Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu sudah muak denganku, kita cerai saja. Tapi kamu tidak boleh selingkuh dalam pernikahan, apalagi membuat wanita lain hamil. Jangan memandangku dengan tatapan kotormu itu. Kamu juga tidak lebih bersih dariku. Aku yang kotor, Fang Yichen. Aku sudah berusaha keras membantumu melewati masa-masa sulit perusahaan. 3 tahun terberat itu melayani seluruh keluargamu, membiarkan keluargamu menghinaku begitu rupa. Aku sudah menahannya. Apa yang sudah kamu lakukan? Jika kamu masih ingin menjadi Nyonya Fang, jangan terlalu banyak ikut campur. Yuru sedang hamil. Anaknya adalah anak. Lalu bagaimana dengan anakku? Apa milikmu? Tidak ada. Fang Yichen, ayo kita cerai. Apa katamu? Aku bilang kita cerai. Bayi sudah hampir 2 bulan. Kamu masih saja tidak bisa menahan diri mencari pria itu. Meskipun ayah dan ibu bercerai, ibu akan membesarkanmu dengan baik. Kamu ngapain? Aku menasihatimu dengan baik sebagai manusia. Seharusnya tahu diri, jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Jangan berhayal anak dalam perutmu. Hanya anak haram. Tidak pantas mendapatkan gembok keberuntungan sebaik ini. Kamu berani memukulku. Fang Yichen hanya seperti kain lap kaki. Kalau kamu suka, aku berikan saja padamu. Kamu, Tapi anak adalah batasanku.
Nona Gu, aku mohon jangan sakiti aku, maafkan aku ya. Apa-apa yang kamu katakan? Nona Gu, pukul atau marahlah padaku, jangan sakiti anak dalam perutku. Guyun 11, kamu ngapain? Nona Gu, aduh. Tolong Yichen, tolong. Tolong. Yuru. Cepat selamatkan Yuru. Yichen, tolong aku. Yichen, Yichen. Yichen. Kamu baik-baik saja, cepat. Itu masih ada orang. Fang Yichen. Kamu tahu aku tidak bisa berenang. Yichen, jangan salahkan Yundian. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak tahu kamu sudah berkeluarga dan masih merepotkanmu. Tapi bisakah kamu membujuknya jangan sampai dia menyakiti bayi di perutku? Kamu bilang apa? Liu Yuru. Kamu ngomong apa tadi? Jelas-jelas kamu yang mendorongku jatuh. Kamu berbohong pakai otak dong. Kakak Yuru sedang hamil, masa dia mau mengorbankan nyawa anaknya untuk menjebakmu? Kalian buta ya? Diam, Guyun 11, kalau ada apa-apa dengan Bayi Yuru, aku akan menuntut balas darimu. Fang Yichen, kamu memukulku. Kak, perempuan jahat seperti dia harusnya diusir dari keluarga Fang Lu. Kamu ngomong apa sih? Yichen, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak datang mengganggu hubungan kalian Yuru. Ini semua salahmu kan? 3 tahun lalu meninggalkan Yichen kami. Kalau tidak, gadis desa ini bahkan tidak pantas jadi pembantu di keluarga Fang. Tidak layak HMPH. Cepat pergi. Fang Lu. Perutku, aduh. Perutku sakit sekali, cepat panggil dokter Wang untuk memeriksa Yuru. Cucuku tidak boleh ada apa-apa. Dokter Wang ke belakang rumah. Guyun 11. Kembali ke kamar dan obati lukamu sendiri. Kejadian hari ini. Aku bisa memaafkan, tapi ini yang terakhir kalinya. Tolong panggilkan ambulans. Perutku sakit sekali. Kamu baik-baik saja. Anakku. Aduh, perut. Perutku semakin sakit, tolong selamatkan aku. Siapa yang bisa menyelamatkan anakku? Bayi, tahan ya. Aku akan menyelamatkanmu. Dokter Wang, tolong selamatkan saya. Perut saya sangat sakit. Itu hanya jatuh ke air. Untuk siapa kamu berpura-pura kasihan? Jika ada masalah dengan bayi di perut Yuru, kamu adalah pembunuh. Aktingmu terlalu berlebihan. Kakak Yuru hamil dan jatuh seperti kamu tidak apa-apa. Dokter Wang, tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Guyun 11, jangan buat keributan di sini. Kamu melakukan hal yang sangat keterlaluan hari ini. Masih belum menyesal. Fang Yichen. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Saya juga mengandung. Kakak. Fang Yichen, apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponsel saya. Siapa pria ini yang membuatmu begitu peduli? Guyun 11 ini pasti pria liar kamu. Kakak saya begitu tampan, tidak pantaskah menjadi pria paling tampan di dunia? Kita akan punya anak nanti, mau anak laki-laki atau perempuan.
Saya suka keduanya. Maka kita akan punya banyak anak nanti ya. Bayi saya. Penderitaan hamilmu sekali saja sudah cukup. Jika ada masalah dengan bayi di perut Yuru, saya akan membuatmu mati bersamanya. Fang Yichen. Hal yang paling saya sesali dalam hidup ini adalah menikah denganmu. Kita tidak akan bertemu lagi. Ah, Apa yang kamu katakan untuk pria ini? Kamu ingin bercerai dengan saya. Wanita murahan masih berpura-pura keluar dari keluarga Fang kami. Yun 11. kakak. Apa yang kalian lakukan padanya? Orang yang saya sayangi. Bagaimana kalian berani menginjak-injaknya? Kakak saya ingin pulang. Baik. Kita pulang. Berhenti. Dia adalah istri saya, apa yang akan kamu lakukan padanya? Istri. Saya pikir itu adalah istri kamu. Karena kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan. Maka kamu pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter Wang, tolong selamatkan saya. Fang Yichen, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku juga mengandung. Hal yang paling kuselami dalam hidupku adalah menikah denganmu. Kita tidak akan bertemu lagi baik hidup maupun mati. Ini tidak mungkin benar. Yun 11. Nomor platnya ternyata Yan A59. Coba cari tahu, siapa pemilik mobil Yan A59. Ini Bos Fang. Tidak heran Gyun 11 sekarang sangat sombong. Ternyata dia dekat dengan orang kaya. Kamu diam saja. Kenapa kamu marah padanya? Lihat pria tadi. Yang melindungi Gyun 11 itu mungkin anak dalam kandungannya bukan milikmu. Benar-benar jika anak itu milikmu. Kenapa dia tidak memberitahumu bahwa dia hamil? Lulu, meskipun Nona Gu dan pria tadi terlihat cukup dekat. Tapi bagaimana mungkin Nona Gu adalah orang seperti itu? Pada akhirnya ini semua kesalahanku. Yichen, seharusnya aku tidak kembali membuatmu repot Yuru. Bagaimana ini bisa salahmu? Kamu mengandung adalah penerus masa depan keluarga Fang. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Fang. Benar, Yichen, ini adalah undangan. Untuk pesta bisnis yang diadakan di ibu kota, mereka akan mengumumkan daftar pertama peserta pertunjukan fashion. Lihatlah. Memang harus kamu, Kak Yuru, hanya kamu yang bisa membantu. Keluarga Fang dalam bisnis si kampungan itu hanya akan menjadi beban. Sudah bangun. Yun 11 sudah bangun. Anakku. Kamu baik-baik saja ah. Anakku. Yun 11. Anakku. Ayah Yun 11 sudah bangun. Kalau sudah bangun, biarkan dia kembali ke keluarga Fang, biarkan dia kembali. Dulu meninggalkan aku orang tua ini sendirian di sini. Tidak peduli aku anggap. Tidak punya anak yang tidak berbakti ini. Yun 11, ayah masih marah. Dia hanya bicara karena marah. Selama kamu tidak ada. Dia sering duduk di kamarmu di malam hari. Dan menyuruh bawahan untuk membersihkan kamarmu dengan rapi. Yun 11, ayah masih marah. Bagaimana kalau kamu pulang ke keluarga Fang untuk menghindari masalah, daripada harus berurusan dengan masalah?
Siapa yang berani pergi hari ini, aku yang akan mematahkan kakinya. Yun 11 juga tidak ingin pergi. Bukankah kepala keluarga? Tidak menyukainya sudahlah. Jangan banyak bicara di depanku. Ayah, aku salah. Jangan marah padaku ya. Kupikir setelah 3 tahun berkeliaran di luar, kamu sudah melupakan keluarga ini. Ayah, maafkan aku. Aku seharusnya mendengarkan perkataanmu. Ayah tidak pernah menyalahkanmu. Keluarga Fang itu tidak pantas untukmu. Tapi kamu tidak mau mendengar. Memilih memutuskan hubungan dengan keluarga demi mengikuti Fang Yichen. Dan terbukti perkataan ayah benar bukan. Di keluarga Fang itu, tidak ada satupun yang baik. Ayah, aku tidak akan bertindak semaunya lagi. Baiklah, yang penting kamu sudah kembali. Selamat datang kembali. Hei Yun 11 piano ini. Aku yang menyuruh menaruhnya di sini, aku ingat dulu. Kalau kamu tidak senang, kamu akan bermain piano. Kalau kamu lelah, mainkan saja beberapa lagu, aku ingat dulu. Kamu sangat pandai bermain piano. Tapi sudah lama aku tidak bermain piano. Sudahlah, biarkan masa lalu berlalu. Ayah, bukankah beberapa hal sudah waktunya dibahas? Ya, keluarga Gu kita memiliki bisnis yang besar selama kamu tidak ada beberapa tahun ini. Kedua kakakmu sangat lelah. Bagaimana kalau beberapa hari lagi ada acara bisnis tahunan di Kyoto? Kamu yang akan menanganinya. Tapi aku baru saja kembali. Aduh, Aku. jangan begitu adikku, biarkan kami berdua beristirahat sejenak. Benar. Di balik selendang ada kekuatan. Siapa bilang wanita tidak bisa seperti pria semangat? Baik. Wah, ternyata ini acara bisnis keluarga Gu. Yang terkaya sungguh mewah. Yuru Jie, terima kasih banyak ya Yichen. Jangan cemberut begitu dong. Ini kan acara bisnis bergengsi, jangan lupa tujuanmu datang ke sini. Untuk apa? Kalian dengar belum, hari ini putri keluarga Gu katanya juga akan hadir. Putri keluarga Gu itu cantik banget katanya. Dan masih single lagi. Acara ini juga dia yang ngatur semuanya. Aku harus manfaatkan kesempatan ini kalau bisa menikahinya. Itu rejeki dari kehidupan sebelumnya. Nak, nanti kalau lihat putri keluarga Gu, sapalah dia duluan, siapa tahu dia tertarik. Masalah kerjasama gak usah khawatir lagi MA. Kan masih ada Yuru Jie. Iya, tapi kalau anakku bisa diterima keluarga Gu, buat apa lagi Yuru? Sudah, ini acara penting. Jangan ngomong sembarangan, nanti diremehkan orang. Ayo pergi. Gimana acaraku sukseskan? Sangat sukses, pantas jadi anggota keluarga Gu. Ya, kakak keduamu ada siapin kejutan buatmu hari ini. Hem. Ayo mulai. Halo semuanya. Yichen adalah idola masa kecilku. Pertama-tama terima kasih kepada Penisha yang telah menggandeng logo pertama kita hari ini. Khusus untuk putri keluarga Gu selanjutnya. Silakan ikuti alunan musikku. Selamat datang putri keluarga Gu. Sebenarnya hari ini Yun 11 juga seharusnya hadir. Sayang sekali ya. Pemandangan indah ini Gun 11 tidak bisa melihatnya. Dia juga tidak mengerti menikmati. Jangan sebut nama wanita sial itu. Nak, kesempatanmu datang. Lihat putri keluarga Gu keluar.
Wah, ini dia putri keluarga Gu. Cantik banget di Jingdu ada wanita secantik ini. Kenapa aku baru lihat sekarang? Aura wanita bangsawan ini luar biasa. Aku sebagai wanita saja jatuh cinta. Yun 11. Kok bisa dia Gun 11? Anak desa kampungan. Masa bisa jadi putri keluarga Gu? Ternyata pria liar itu yang membawanya kemari. Guyun 11. Apa masalahnya? Kamu belum bercerai denganku sekarang sudah bersama pria lain. Ikut pesta, apakah pernah memikirkan keluarga Fang? Sepertinya belakangan ini Nona Liu Yuru merawat bos Fang kita dengan cukup baik ya. Wajahnya lebih tebal dari sebelumnya. Masalah antara kita jangan libatkan orang lain. Kalau bos Fang tidak suka dengan kata-kataku, lebih baik menjauh dariku. Selain urus surat cerai denganku, aku tidak ingin ada hubungan lagi dengan bos Fang. Ada pertemuan lagi, selamat tinggal. Kamu berhenti. Bos Fang mau apa lagi? Wah, lihat pakaianmu. Sepertinya sudah naik kelas ya, tidak memandang kami. Seluruh keluarga ini berdandan seperti orang kaya. Sudah lupa identitas aslimu pesta ini. Kamu orang desa datang ke sini. Tidak takut malu karena tidak mengerti. Kurang ajar. Apa aku salah bicara? Dulu kakakku baik hati menampungmu. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, malah terus mengganggunya. Memintanya menikahimu. Aku lihat kamu hanya mengincar harta keluarga Fang kita. Kalian tertawa apa? Harta keluarga Fang, aku penasaran. Fang yang bangkrut tahun lalu masih punya harta apa? Apakah itu utang yang menumpuk atau properti yang sudah digadaikan? Kamu Lulu. Jangan bicara lagi Nona Gu. Hari ini Yichen datang, ada urusan penting yang harus diselesaikan. Berhubungan dengan hidup matinya grup Fang. Kamu juga jangan banyak bicara. Grup Fang hidup atau mati? Apa hubungannya denganku? Guyun 11 kamu selalu tegas dalam hal publik dan pribadi. Sekarang kenapa jadi tidak masuk akal? Aku tahu kamu masih marah, tapi bagaimana bisa kamu mengambil masa depan perusahaan? Membalas dendam padaku apa bedanya dengan orang lisik yang mengebuk kentangkan? Yichen sibuk dengan urusan pekerjaan. Kehilangan kendali emosi sehingga bicara tidak tepat, tapi grup Fang adalah usaha seumur hidup Yichen. Aku tahu sekarang kamu membenciku. Sangat membenciku, tapi jika kamu mau memaafkan Yichen, bahkan jika kamu memintaku mati, aku mau. Kalau begitu matilah. Terima kasih para tamu terhormat telah meluangkan waktu untuk hadir di acara jamuan bisnis yang diselenggarakan oleh keluarga Gu hari ini. Kami juga telah menyediakan kejutan untuk kalian semua. Ada yang mau tampil secara sukarela? Aku? Di sini. Nona ini bisa bernyanyi dan memainkan piano. Bukan begitu orang desa? Kamu yakin ingin aku tampil? Aduh, Benar-benar keterlaluan nona secantik ini. Pasti akan memberikan pertunjukan audiovisual yang luar biasa. Benar sekali, sangga cincin. Cepat mulai. Yun 11 kamu pasti bisa. Adik semangat. Berikan kami penampilan yang spektakuler. Silakan disambut dengan tepuk tangan. HMPH, aku penasaran. Bagaimana cara orang desa sepertimu tampil? Guyun 11 kita belum bercerai. Setiap tindakanmu mewakili keluarga Fang, jangan bikin masalah lagi. Bos Fang, apa kamu tidak melihat kau adik baikmu yang membawaku ke sini? Dia masih anak-anak, apa kamu harus marah padanya? Haruskah keluarga Fang menjadi bahan tertawaan? Bos Fang semakin berlebihan saja. Aku hanya akan memainkan piano, bagaimana bisa merugikan keluarga Fang? Guyun 11, setelah bertahun-tahun menikah. Apa aku tidak tahu kalau kamu tidak bisa bermain piano? Bukankah ini jelas-jelas berbuat ulah? Bos Fang terus mengatakan bahwa aku tidak bisa bermain piano dan takut aku akan mempermalukanmu. Ternyata selama ini kamu benar-benar tidak mengenalku. Kamu. Guyun 11, setelah kamu merusak jamuan keluarga Gu, lihat apakah Yichen akan tetap mengingatmu. Ini kesempatan bagus untuk membuat putra kita melupakan orang desa seperti dirimu. Yun 11 lakukan apa yang kamu inginkan dengan percaya diri.
Bagaimana mungkin seorang gadis desa bisa benar-benar bermain piano? Ini terlalu bagus. Guyun 11 ternyata kamu bisa bermain piano. Apa lagi yang tidak ku ketahui tentang dirimu? Dokter Wang, tolong selamatkan aku. Guyun 11 jangan berulah di sini. Terlalu indah bukan? Melodi yang lembut, dengan suara yang menyentuh hati. Astaga. Aku merasa hampir menangis. Sialan, malah dikalahkan oleh si kampungan ini. Dia yang jadi pusat perhatian. Yun 11, kamu benar-benar hebat. Barusan aku hampir tidak bisa menyelesaikan permainanku. Kamu sangat hebat. Aku menasihatimu dengan tulus. Jangan pernah terlibat dengan wanita seperti Guyun 11. Wanita yang tidak punya niat baik. Dia hanya mengincar kekayaan keluargamu. Dulu ketika dia menikahi kakakku, tidak ada mahar sama sekali di rumah kami. Dia hanya memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Kakakku bukan mencari istri, tapi mempekerjakan pembantu. Aku sudah kotor, Fang Yichen. Aku sudah berusaha keras membantumu melewati 3 tahun tersulit di perusahaan, melayani seluruh keluargamu, membiarkan seluruh keluargamu menghinaku. Aku sudah menahannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan barusan itu benar? Katakan. Benar atau tidak, apa Bos Fang bisa membuat Nyonya Fang dan Nona Fang berlutut dan meminta maaf padaku, atau membuat mereka mencuci pakaianku, memasak, dan menjadi pembantuku? Meminta maaf menjadi pelayan seorang yang berselingkuh dalam pernikahan. Kamu pantas. Perhatikan kata-katamu jika kamu masih tidak sopan. Aku akan menyuruh orang mengusirmu. Silakan kami pergi. Kamu pikir ini wilayahmu? Bos Gu, pesta sudah dimulai. Silakan naik dan berikan sambutan. Bos Gu. Usir mereka. Bos Gu, aku benar-benar tidak tahu kamu adalah Bos Gu. Maaf. Kak, bagaimana ini? Yichen, jika ini terus berlanjut kita benar-benar tidak akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Fashion Week ya nak. Cepat pikirkan caranya. Tuan Besar Gu, meskipun keluarga kami tidak sebanding dengan keluarga Gu, tapi mengusir kami sepertinya tidak akan membuat Tuan Kaya Gu senang. Iya, dan penyelenggara acara kali ini adalah Nona Gu. Sepertinya kamu tidak punya hak itu. Nona Gu. Kamu pantas menyebutnya. Kami dan Nona Gu tidak ada permusuhan. Kenapa tidak pantas? Hari ini selama Nona Gu tidak berbicara, kami tidak akan pergi. Kamu. Sudahlah, tamu yang datang adalah tamu. Yang lebih penting adalah melanjutkan pesta dengan lancar. Apa yang dikatakan Nona Fang tadi semuanya benar, tapi sekarang saya tidak ingin mengejar lagi, itu tidak penting lagi. Ayo pergi. Lihatlah Nona ini. Benar-benar memiliki hati yang luas. Sangat berwibawa, hanya saja miskin atau tidak makan berasnya. Apalagi dia selalu membicarakan hal ini. Benar-benar tidak beradab. Tampaknya sekarang kita harus cepat menemukan Nona Gu. Saya dengar Nona Gu sudah datang ke pesta. Karena Nona Gu sudah sampai. Kenapa belum muncul? Guyun 11, saya benar-benar mengagumimu. Saya pikir setelah kamu menyadari kenyataan kamu akan pergi dengan sendirinya. Tidak disangka masih saja seperti hantu yang tidak pergi. Bagaimana kamu pikir dengan mondar-mandir di depan Yichen? Dia akan berubah pikiran. Saya menyarankan kamu lebih baik menyerah saja. Bagaimanapun juga sepatu usang yang bisa dipakai semua orang. Yichen tidak akan menginginkannya. Apa yang kamu katakan kamu? Bagaimana apa yang saya katakan salah? Kamu belum bercerai dengan Yichen. Sudah bergaul dengan pria lain. Kamu bukan sepatu usang, lalu apa? Kamu juga tahu saya dan Fang Yichen belum bercerai. Saya sepatu usang, lalu kamu apa?
Kamu. Mohon Nona Liu sebelum mengkritik orang lain introspeksi diri dulu. Saya sibuk, saya pergi dulu. Jangan pikir dengan mendekati tuanku kamu bisa menjadi burung phoenix. Seperti keluarga Gu yang sangat kaya. Bagaimana mungkin mengizinkan orang kampung seperti kamu masuk pada akhirnya? Hanya bisa menjadi selir. Sebenarnya hari itu perut saya tidak terlalu sakit. Tapi saya tidak menyangka Yi Chen begitu membela saya. Sekalian, membuat bayi di perutmu hilang. Lepaskan saya tolong. Dokter Wang, tolong selamatkan saya. Perut saya sangat sakit. Ah Yi Chen. Perutku sakit sekali. Aku akan mati. Kalau kau masih banyak bicara, aku pasti akan membuatmu menghilang HM. Ah. Gun 11 kau gila. Tunggu sampai aku menemukan putri keluarga Gu, aku akan memberimu pelajaran. Seluruh ruang pesta tidak terlihat jejak putri keluarga Gu. Jangan-jangan dia sedang beristirahat di dalam sini. Tidak tahu dari mana Gun 11 si kampungan ini mendapatkan. Gembok keberuntungan yang bagus ini ternyata bernilai 1 miliar. Pas sekali untuk aku gunakan untuk mengambil hati putri keluarga Gu. Putri keluarga Gu, apakah Anda sedang beristirahat di dalam? Liu Yuru. Aku ingin melihat apa yang kau rencanakan. Jangan masuk, aku baru saja flu. Tidak terlalu nyaman. Oh baik-baik putri keluarga Gu. Halo, saya adalah putri keluarga Liu Yuru. Juga calon istri direktur keluarga Fang. Oh, istri keluarga Fang. Lalu apa hubungannya dengan kau mencari saya? Beginilah Nona Gu kakak Anda. Tela Didepu Oli seorang wanita, rendahan yang berasal dari bahkan mengancam tidak akan mengizinkan keluarga Fang untuk berpartisipasi dalam peragaan Anda busana. Harus membela keadilan untuk kami. Terutama mantan istri bos Fang itu. Dia hanya seorang kampungan dan pernah berhubungan dengan banyak pria. Saya sangat khawatir kakak Anda tertipu oleh wanita yang tidak bermoral seperti itu. Oh, ada hal seperti itu. Benar-benar. Putri keluarga Gu itu. Saya datang kali ini sebenarnya ingin memberikan hadiah kepada Anda. Sebuah gembok keberuntungan. Untuk melindungi keselamatan Anda. Gembok keberuntungan. Nak, meskipun ayah dan ibu bercerai, ibu akan membesarkanmu dengan aman. Apa yang kau lakukan? Putri keluarga Gu, ini bukan gembok keberuntungan biasa. Ini adalah peninggalan keluarga kerajaan Inggris. Hanya ada satu di dunia ini. Hanya gembok keberuntungan seperti ini yang pantas. Status dan posisi Anda anak dalam kandungan Anda. Hanya anak haram mana pantas mendapatkan gembok keberuntungan yang bagus ini. Baik, taruh saja di sana. Kalau begitu saya taruh di sini ya. Putri Gu, mengenai acara peragaan busana keluarga Fang, tolong perhatikan baik-baik. Tenang saja. Saya akan merawatnya dengan baik. Yi Chen. Putri Gu sudah saya atur dia menerima hadiah yang saya berikan. Hebat Yuru Jie, kamu benar-benar penyelamat keluarga kita. Bagus-bagus, Yuru memang hebat. Saya tahu langit tidak akan membiarkan keluarga Fang hancur. Putri Gu tidak pernah kekurangan hadiah. Kenapa dia mau menerima hadiahmu? Jangan-jangan kamu salah memberikan hadiah. Tidak mungkin, Yi Chen. Kami berdua sangat cocok berbicara. Suatu hari nanti saya pasti bisa menjadi sahabat terbaik Putri Gu. Terima kasih kepada mitra bisnis kami atas dukungannya kepada keluarga Gu. Acara malam ini sudah mendekati akhir. Sekarang mari kita persilakan inisiator peragaan busana, Putri Gu, untuk mengumumkan. Daftar pertama yang lolos, seleksi, mari kita berikan tepuk tangan. Katanya daftar yang lolos kali ini. Semua dipilih dengan hati-hati oleh Putri Gu sendiri. Kalau bisa mendapatkan hak menyelenggarakan peragaan busana keluarga Gu, di Kyoto pasti bisa berjalan dengan angkuh. Yuru keluarga Fang lolos. Tidak ada masalah kan, tenang saja Bu. Dia sudah menerima hadiah, mana mungkin tidak mengurus dengan baik. Gun 11, meskipun kamu dekat dengan yang Master Gu, lalu bagaimana? Asalkan bisa memegang Putri Gu.
Pemenang terakhir pasti saya. Hati. Kenapa Guyun 11? Sudah lama menunggu. Apakah Guyun 11 benar-benar putri orang terkaya? Saat diminta mempersilakan Putri Gu muncul, dia yang maju. Fakta sudah jelas di depan mata. Kalian saja yang tidak percaya. Nona ini jelas berasal dari keluarga terpandang. Penampilan dan karismanya luar biasa. Jauh mengalahkan banyak artis wanita. Tidak mungkin, dia pasti bukan putri keluarga Gu. Seperti ini tadi saya di ruang VIP. Melihat Putri Gu pakaiannya sama sekali bukan yang ini. Dan suaranya juga tidak cocok. Nona Gu, sebaiknya kamu cepat turun. Aku tahu hubunganmu dengan Tuan Muda Gu tidak biasa. Namun ini adalah pesta yang diadakan oleh Nona Besar Gu. Jadi jangan bikin masalah. Guyun 11 turun. Dia cuma orang desa, mana mungkin punya hubungan dengan Nona Besar Gu. Pasti Yuru sedang berbicara dengan riang bersama Nona Besar Gu. Dia cemburu melihat kita baik-baik saja. Menggunakan cara licik untuk menggagalkan acara lalu mengganti pengumuman dengannya HMPH. Tidak pantas cuma pakai cara-cara rendahan. Menggoda Tuan Muda Gu. Cukup. Tidak bisa. Aku susah baru bisa mendekati Nona Besar keluarga Gu. Tidak boleh biarkan wanita ini berhasil dan mencoret keluarga Fang. Aduh, perutku sakit sekali. Jangan-jangan ada masalah dengan bayinya? Yuru, di mana kamu merasa tidak enak? Baik-baik saja tiba-tiba sakit perut. Apa ada orang memberimu sesuatu yang kotor untuk dimakan? Benar juga, Yuru masih di sini. Tapi sepertinya ada orang yang berniat buruk terhadapmu dan anakmu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Sepertinya aku hanya minum minuman yang diberikan oleh Nona Gu padaku. Nona Gu, aku tahu kamu kesal karena aku merebut Yi Chen. Tapi baikku tidak bersalah. Bagaimana bisa kamu tega begini terhadap anakku Guyun 11? Wanita beracun menikah ke keluarga Fang bertahun-tahun. Tidak hamil-hamil, hampir saja keturunan keluarga Fang terputus di tanganmu. Untung Tuhan adil. Baru membuat Yuru mengandung keturunan keluarga Fang. Tapi kamu malah... Semua orang mari nilai. Guyun 11 turun. Hari ini aku berdiri di sini mewakili grup Gu keluarga Fang kecil. Tidak punya hak memberiku perintah. Mewakili keluarga Gu? Apakah Sudah hubunganmu dengan Gu sampai Heng? sejauh ini? Lihatlah mantan menantuku ini. Mengandalkan hubungannya dengan Tuan Muda Gu. Tidak disangka begitu sombong, bahkan berani di pesta. Bertindak hahat pada wanita hamil APA tidak ada kita lan. Dia mengandalkan perlindungan Tuan Muda Gu. Sengaja membidik keluarga Fang kita. Berani sekali bilang mewakili keluarga Gu. Kamu cuma simpanan gelap si Tuan Gu. Kekasih yang tak bisa dipertontonkan. Kamu nggak layak umumkan daftar turun sana. Ibu Fang, jangan takut, kami dukung ibu. Hasty kami berikan kidalan untuk keluarga ibu. Semua tenang dulu. Mending kita dengar dulu apa kata Nona Liu. Ceritain kejadiannya, baru vonis saya juga nggak terlambat kan? Saya tadi cuma ikut-ikutan omongan mereka, ngomong sembarangan. Banyak salahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ibu lupa, saya bantu ingat-ingat. Di mana saya kasih minuman ke ibu? Sudut, kayaknya di sudut. Saya agak lupa sudutnya. Sudut berarti pasti nggak ada kamera pengawas. Nona Liu masih ingat nggak? Minta saya kasih minuman apa ke ibu? Jus jeruk. Kayaknya jus jeruk. Nona Liu. Hari ini acaranya nggak ada jus jeruk. Cuma ada jus anggur sama jus apel. Ahaha, itu. Kayaknya saya salah ingat. Kalau gitu jus apel. Oh maaf Nona Liu. Saya yang salah ingat. Hari ini acaranya cuma ada jus apel. Sama jus anggur nggak ada. Jus lainnya juga ada. Dasar jalan, kamu sengaja kerja sama dia buat ngejek kita. Saya yang ngejek kalian, atau kalian yang bikin-bikin cerita ngejek kita? Semua tamu yang hadir jujur aja. Di seluruh ruangan ini, nggak ada satupun sudut yang nggak ada kamera pengawas. Kalau nggak percaya, kita bisa panggil polisi biar jelas. Jangan. Kalian nggak berani, tapi saya berani. Ah, saya ingat sekarang. Kayaknya semalam saya makan kue kecil yang udah kedaluarsa. Sakit perut pasti karena kue itu. Maaf ya Nona Gu. Nanti kalau ada waktu, saya pasti datang ke rumah minta maaf. Gimana bisa bohongin saya, jelas-jelas ngejek kita ya? Nggak usah datang minta maaf. Rumah saya nggak terima simpanan sama anjing.
Oh ya Nona Liu. Barusan cuma bercanda aja sama kamu. Tidak disangka beberapa kata saya bisa membuat Nona Liu teringat penyebab penyakitnya. Saya rasa Nona Liu tidak akan keberatan jika saya berbohong sedikit. Tentu saja tidak. Saya harus berterima kasih padamu. Baru saja saya ingat ada yang bilang, saya tidak pantas mewakili keluarga Gu berdiri di sini. Maka mari kita biarkan Tuan Gu yang berbicara. Saya Gu Yun 11. Apakah pantas mewakili Gu berdiri di sini? Gu Yun 11 benar-benar layak mewakili keluarga kami. Jika kalian meragukan Yun 11, berarti kalian meragukan grup Gu. Kami juga tidak akan bekerja sama dengan merek seperti itu. Siapapun yang mengganggu Yun 11, berarti mengganggu grup Gu. Saya Gu Heng. Tidak akan tinggal diam. Gu Yun 11 bagaimana? Saya bisa percaya bahwa kamu dan Gu Heng tidak ada hubungannya. Dia bahkan menggunakan grup Gu untuk mendukungmu. Yun 11. Jika masih ada pertanyaan silahkan tanya. Grup kami adil dan jujur bisa dipertanyakan. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bermain trik. Membuang waktu semua orang baiklah. Sekarang saya umumkan daftar finalis peragaan busana Gu. Grup Fang. Yun 11. Ya. Mengapa masih memasukkan grup Fang? Selama ini dengan bantuan diam-diam saya. Grup Fang juga memiliki sedikit kemampuan jika tidak memasukkan mereka ke peragaan busana Gu. Bukankah akan membuat orang luar berpikir grup Gu tidak adil? Tampaknya Yun 11 kami benar-benar sudah dewasa. Sebagai kakak saya sangat senang. Tapi kamu tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Asalkan kamu senang peragaan busana Gu bisa apa saja. Saya tahu kakak, tapi langsung menghapus grup Fang. Tapi langsung menghapus grup Fang dari daftar finalis peragaan busana Gu. Bagi mereka daftar finalis peragaan busana Gu. Mereka berusaha sampai akhir, tetapi hasilnya nihil. Bukankah lebih menarik? Kamu ini licik sekali. Baik, kamu benar. Kita lakukan seperti yang kamu katakan. Aduh, pasti Yuru. Hadiah yang diberikan kepada Nona Gu berhasil. Yuru benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Jangan lihat Gu Yun 11 itu, dia sombong di depan kami. Hasilnya dia sama sekali tidak bisa mempengaruhi keputusan Nona Gu. Dia hanya bahan tertawaan siapa yang tidak tahu. Nona Gu di keluarga Gu, disayang dan dimanja seperti harta berharga. Masa iya dia benar-benar demi seorang kampungan HMPH berani melawan Nona Gu? Pasti Nona Gu tidak ingin mempermalukan Gu Heng. Baru membiarkan si jalang ini mengambil kesempatan pamer kekuasaan. Kita harus berpegang teguh pada Nona Gu. Saya akan bibi Gu Yun 11. Kamu si jalang tunggu sampai aku bertemu Nona Gu. Kamu akan kena batunya. Jangan kira dengan merangkul Tuan Gu kamu bisa tenang-tenang saja. Liu Yuru, hebat sekali kamu. Bisa membuat Nona Gu menuruti perkataanmu. Berdasar apa berdasarkan ini? Mengapa gembok keselamatan ini ada padamu? Lucu, barangku tidak ada padaku, masa ada padamu? Justru kamu yang tidak tahu malu mengambil barangku untuk diberikan kepada orang lain. Barangmu? Gembok keselamatan emas ini bernilai lebih dari 1 miliar. Mana mungkin kamu si kampungan bisa membelinya? Gembok emas ini aku yang memberi. Kamu bilang siapa kampungan? Apa? Kamu yang memberi? Kamu bilang kamu mengambil barang keluarga Gu untuk memberi hadiah kepada Nona Gu. Apa yang akan dia pikirkan? Liu Yuru, Nona Gu tidak mencari masalahmu saja sudah bagus. Kamu masih berani datang ke sini. Sakit, tidak perlu tidak aku memanggil keluarga Fang untuk datang. Sekalian memberitahu mereka kamu sudah membuat Nona Gu marah. Kamu berani? Lihat saja aku berani atau tidak. Kamu tunggu saja. Fang Yichen si buta itu. Demi seorang wanita yang tidak jujur meninggalkanmu. Hanya bisa menyalahkan diriku sendiri dulu, buta. Yun 11, mengapa kamu tidak memberitahu identitas aslimu kepada mereka? Melihat wajah mereka yang suka menjilat dan merendahkan, aku ingin memberitahunya di saat terakhir pertunjukan fashion. Waktu itu, wajah mereka pasti akan lebih menarik. Ayo kita pergi. Apa kata Nona Gu? Apakah dia setuju memberi pelajaran kepada si jalang Gu Yun 11? Yuru, kamu kenapa? Apakah kamu tidak enak badan? Ah, aku baik-baik saja. Cuma Nyonya Gu bilang, setelah ini dia tidak akan menemui kita lagi. Dia bilang urusan perusahaan juga tidak terlalu dia urus. Tapi Nyonya Gu bilang Gu Yun Si di keluarga Gu hanya seperti badut yang melompat-lompat. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ada apa kakak kedua? Akhir pekan ini ada lelang barang antik.
Nanti kamu bisa mewakili keluarga Gu untuk hadir. Lalu berapa anggaran yang kakak siapkan untukku? Berapapun kamu tawar aku akan ganti. Tapi keluarga Gu punya tradisi. Kalau sudah ikut lelang, harus menang. Tidak boleh memberi kesempatan kepada orang lain. Saya paham ajaran keluarga Gu. Jalan orang lain kita ambil biar mereka tidak punya jalan. Tapi ada satu barang berharga. Kamu harus berusaha sekuat tenaga, harus menang. Barang apa itu? Sampai membuat si Tuan Gu yang sudah banyak pengalaman harus menang dengan segala cara. Hei teman. Lelang barang antik beberapa hari lagi. Bisa minta tolong kamu datang untuk meramaikan. Tidak mau jangan-jangan. Ini kan paman saya yang menyuruh saya mengadakan. Dia bilang kalau ada sedikit kesalahan. Dia akan mematakan kakiku, ini saya minta tolong. Kamu bisa mengawasi di tempat. Kaki teman ini selamat atau tidak tergantung padamu. Baik, kirimkan alamatnya. Wah. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di acara seperti ini. Gadis kampung yang datang dari desa. Bisa bedakan mutiara dan kaca. Sudah ikut lelang barang antik. Di bawah terik matahari banyak hal yang kamu tidak tahu. Kenapa hal yang tidak kamu sangka langsung tidak masuk akal? Itu cuma menunjukkan pengetahuanmu masih perlu ditingkatkan. Sekarang Nyonya Gu sudah meraih kesempatan yang lebih tinggi. Sekarang memang sudah berbeda. Dulu kenapa tidak terlihat? Kamu bisa bicara dengan lancar seperti ini. Saya hanya bicara sesuai dengan siapa yang saya hadapi. Apa hubungannya dengan meraih kesempatan yang lebih tinggi? Kamu Nyonya Gu. Aku tahu kamu tidak senang karena pernikahanmu dengan Yi Chen hancur. Tapi kamu tidak perlu melampiaskan amarahmu pada ibu. Lagi pula ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Seperti acara lelang perhiasan hari ini, yang datang semuanya orang-orang penting dari dunia politik dan bisnis. Melihat asal-usulmu. Gadis kampung yang tidak tahu diri, benar-benar tidak tahu terima kasih. Pernahkah kamu melihat barang berharga? Berani-beraninya belajar menilai barang antik sungguh lucu. Kamu pikir kamu punya hak apa? Untuk datang ke acara lelang barang antik ini jangan-jangan. Kamu hanya ingin menyusup di tengah kerumunan. Dia tidak punya undangan. Cepat usir dia keluar. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Dan merendahkan kelas acara lelang ini. Selamat pagi Nyonya, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan kami berwarna biru. Undangannya berwarna emas. Jangan-jangan ini palsu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Untuk bisa mendekati kakakku, segala cara kamu lakukan. Tapi untungnya kakakku sudah mencampakkanmu. Kalau tidak muka keluarga Fang akan habis kau coreng. Fang Yichen berselingkuh saat masih menikah. Sampai-sampai pacar gelapnya hamil. Mereka berdua sekarang berlagak di mana-mana. Kukira muka keluarga Fang sudah habis tercoreng. Kamu? Jangan terlalu sombong. Tunggu saja diusir keluar Kalau kamu ingin masuk, berlututlah dan mintalah pada kami akan berbaik hati. Dan membawamu masuk juga tidak apa-apa. Untuk apa melakukan hal yang memalukan ini Nyonya Gu? Jika kamu mau meminta maaf pada ibu, mungkin kami juga bisa membantumu memohon. Undangan emas adalah undangan khusus VIP. Untuk acara lelang barang antik, hanya ada satu di seluruh acara. Mohon perhatikan tutur kata Anda. Silakan masuk Nyonya. Bukankah Nona Fang sangat berwawasan? Kenapa sampai tidak tahu undangan VIP? Mungkin kamu harus memohon padaku. Aku juga bisa berbaik hati membawa kalian masuk untuk melihat-lihat. Bagaimana mungkin kamu punya undangan VIP? Kamu cuma orang kampung, aku tidak percaya. Invitasi dari keluarga Su. Aku heran kenapa kamu punya undangan VIP ini. Ternyata kamu curi dari pacarmu ya? Kamu sok jago di sini. Di sini sudah tertulis jelas. Yang diundang adalah keluarga Gu Si Taipan. Nona Gu, kamu dapat undangan ini dengan cara tidak jujur. Kamu pasti tidak tahu aturan di sini. Semua yang datang ke sini harus membawa satu koleksi untuk dilelang. Kalau tidak meskipun punya undangan, juga tidak bisa masuk kampungan. Dia bisa punya koleksi berharga apa? Jangan-jangan cuma mau menipu. Aku harus memanggilmu Nona Fang atau Nona Suya. Kamu maksud apa? Kalau tidak salah ingat, lelang ini diselenggarakan oleh keluarga Su. Kamu di sini cek undangan, meragukan koleksi. Keluarga Fang ini polisi samudera ya, ikut campur terlalu jauh. Jangan banyak omong di sini.
Kurasa kamu cuma tidak berani. Apa yang tidak berani? Yang penting kalian berani bertaruh denganku tidak. Kalau koleksiku tidak memenuhi standar lelang ini, aku akan segera meninggalkan lelang. Kalau tidak kalian bertiga yang pergi. Apa yang tidak berani bertaruh saja? Ini bukankah bros giok yang dulu dilelang dengan harga 1 miliar? Bros giok itu setelah dibeli oleh kakek keluarga Gu, diberikan kepada putri keluarga Gu sebagai hadiah ulang tahun. Kenapa ada di tangannya dia juga marga Gu? Jangan-jangan dia adalah putri Taipan misterius itu. Omong kosong. Mana mungkin dia putri Taipan? Dia cuma gadis desa. Mantan menantu keluarga Fang. Nona Gu. Sejak dulu aturan lelang perhiasan ini, semua koleksi. Kalau ketahuan palsu, akan langsung dilaporkan ke polisi. Kamu bisa dipenjara seumur hidup. Jangan bilang tidak diingatkan. Bawa barang palsu ke acara penilaian harta. Sama saja bunuh diri. Ternyata barang palsu ya. Sudah kuduga keluarga Fang yang kecil ini. Bagaimana mungkin bisa dekat dengan putri keluarga Gu yang terkaya? Undangannya dicuri. Koleksinya juga palsu. Orang seperti ini pantas ikut acara lelang barang antarkah? Sisu penyelenggaranya datang. Berani sekali aku ingin melihat. Siapa yang berani menaruh barang palsu di sini? Pak Su, ada yang mau masuk ke acara lelang dengan barang palsu. Anda harus menghukumnya dengan tegas. Itu si gadis desa yang liar itu. Gu Yun 11. Pak Su, ini koleksi saya. Silakan Anda nilai. Mengapa Nona Gu punya bros ini? Ada yang memberikannya saja. Wah, apakah akan bilang lagi bahwa ini pemberian orang lain? Tidak tahu asli atau palsu untuk lepas tanggung jawab. Aku beritahu barang yang kamu bawa sendiri. Kamu sendiri yang harus tanggung jawab. Wanita ini penuh kebohongan, berikan dia pelajaran. Diam, kapan aku bilang ini palsu? Ini jelas asli. Ini tidak mungkin. Bros ini terbuat dari giok, yang langka seperti zamrud. Warnanya pekat seperti laut dalam. Jernih dan transparan seolah mengumpulkan energi pegunungan selama ribuan tahun. Kerajinannya sangat indah, yang lebih penting. Ini pernah dipakai oleh putri kerajaan Pak Gu. Memberikan bros ini kepada putrinya. Apakah penuh dengan makna? Ini tidak mungkin. Kalau kamu meragukan penilaianku, silakan berikan pendapatmu. Aku. Nona Fang tidak bisa menjelaskan dengan jelas, sembarangan menuduh orang. Inikah didikan keluarga Fang? Salut-salut. Kamu siapa berani bicara tentang keluarga Fang? Nyonya Fang masih mengira aku adalah Gu Yun 11 yang bisa kalian pukul dan marahi. Tanpa keberaniankah? Jangan lupa taruhan kita. Jika koleksiku layak untuk lelang ini, maka kalian bertiga yang harus pergi. Benar tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Tidak punya selera sama, sekali tidak pantas muncul di tempat lelang saya. Pak Su, jangan kakak saya Fang Yichen. Dia teman baik keponakan Anda Su Yuan Feng, tolong pertimbangkan dia. Jangan usir kami, boleh tidak? Kalian telah menyinggung nona ini. Selama dia tidak mempermasalahkan, saya akan anggap tidak terjadi apa-apa. Gu Yun 11, Anda baik hati. Saya yang tidak tahu diri. Jangan marah pada kami. Saya tidak bisa diusir dari sini. Kalau tidak malu besar, nanti bagaimana bisa menikah dengan keluarga terpandang? Sudahlah Gu Yun 11, Lulu masih muda. Tidak tahu apa-apa, jangan marah pada anak kecil ini. Inikah cara keluarga Fang meminta tolong? Panggil orang. Gu Yun 11, saya salah. Anda dulu adalah kakak ipar saya, tolong maafkan kami. Sudahlah, jangan bicara begitu jijik. Saya baik hati. Tentu tidak akan membalas kalian. Karena teman kecil ini sudah bilang begitu, maka sampai di sini saja, tapi di lelang nanti kalian harus berperilaku baik. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Hanya diusir dari pesta terlalu murah untuk kalian. Tunggu saja, hari ini saya akan membuat kalian benar-benar merugi. Nona Gu, kalau tidak keberatan, mari kita duduk bersama. Sekarang berani membuat saya berlutut di depan umum. Membuat saya malu besar. Saya pasti tidak akan membiarkanmu. Bos Fang terlalu keren. Ini adalah impian manusia. Tidak heran putri keluarga Liu begitu terpesona padanya. Katanya Bos Fang bercerai dengan mantan istrinya karena dia. Karena dia mantan istri yang malang. Lihat Liu Yuru pasti tipe wanita licik.
Tidak sampai 2 tahun Bos Fang akan meninggalkannya. Chen, saya benar-benar tidak punya cara. Tempat di baris pertama ini. Semua sudah dipesan oleh paman saya tidak berani mengubahnya. Bos Gu sampai sekarang belum muncul. Jangan-jangan tidak datang. Ya ampun, ini putri siapa? Sangat berkelas. Wanita cantik seperti ini seharusnya cocok dengan saya. Sui Wan Feng. Lihat nggak dia datang bareng pamanku. Jangan-jangan ini calon istri yang pamanku kenalin. Aku sangat bersedia ini. Duduk, jangan macam-macam sama dia. Dia istriku apa? Tapi sebentar lagi jadi mantan istri. Bukan dia. Dia itu orang kampung yang adikku bilang. Ini bidadari turun ke bumi. Kakak ini buta atau bodoh ya? Ini jauh lebih baik dari Liu Yuru. Gu Heng minta Nona Gu mewakilinya. Aku aja nggak tahu soal ini. Selamat datang di acara lelang amal kali ini. Berikutnya adalah barang lelang pertama kita. Gyokhi dari zaman 5 dinasti dan 10 kerajaan. Harga awal 1 juta. 1,5 juta. 2 juta. 3 juta sekali. 5 juta. Lubang ini aku mau lihat kamu mau lompat atau enggak. 6 juta. 9 juta. 10 juta. Barang lelang pertama ini nggak segitu harganya. Sekarang udah ditawar segini. Kamu bilang aku harus berterima kasih sama mantan kakak ipar. Atau kakak ipar yang sekarang. 10 juta sekali. Rumah lelang Su dari Yandu 10 juta, deal selamat Nona Liu dapatkan. Gyokhi dari zaman 5 dinasti dan 10 kerajaan. Baik itu pria maupun barang. Asal aku mau, kamu nggak akan bisa menang. Cewek ini dari mana sih, kaya banget ya? Kaya sih kaya tapi otaknya nggak enak. Barang ini nggak segitu harganya. Bener-bener orang bodoh kaya. Barang lelang kedua berikutnya lukisan tinta. Harga awal 1 juta. Lukisan ini kelihatannya biasa aja. Informasinya juga nggak jelas. Jangan-jangan cuma buat nambah-nambah aja, nggak usah 1 juta. Menurutku nggak sampai 100.000. Ada nggak sih orang bodoh yang mau ngelelang ini? 5 juta. Beneran ada orang bodoh yang lelang lukisan ini. Nggak pernah lihat cewek ini. Barusan His Hiyu juga menawar harga tinggi. Sekarang lukisan jelek ini juga mau dilelang. Selera mereka benar-benar buruk. Hei kau Gun 11. Barusan sengaja menaikkan harga. Buat aku keluar uang sia-sia. Aku juga akan membuatmu merasakan rasanya. Jangan-jangan si jalang ini mengulangi triknya. Untuk amannya biarkan Fang Lu si bodoh ini jadi kambing hitam. Lulu, barusan wanita itu membuatmu kehilangan muka. Sekarang saat yang tepat untuk balas dendam. Karena dia begitu ingin menghabiskan uang sia-sia ini. Mari kita beri dia harga yang pantas. Wanita ini membuatku sangat malu hari ini. Aku akan memberinya pelajaran. 10 juta. 25 juta. 30 juta. Aku akan menawar sekali lagi. 31 juta. Nona Gu, lukisan ini tidak berharga. Saya sarankan jangan menawar lagi. Meskipun aku sangat suka lukisan ini, tapi Nona Fang begitu dermawan. Aku juga tidak enak merebut yang disukai orang. Gimana ini? Bodoh ini lebih dari 30 juta. Cuma beli lukisan jelek. Semuanya salah Gun 11. Diam, jangan mempermalukan diri lagi. Ada yang mau menawar lagi. 31 juta sekali. $31 juta 3 kali. 50 juta. 50 juta transaksi berhasil, selamat. Hebat, wah. Nona Gu benar-benar memainkan mereka dengan mudah. Tipu muslihat kecil mereka. Tidak ada artinya di hadapan Nona Gu. Aku semakin mengagumi Nona Gu. Kau berani. Bercanda, cuma bercanda, kau pinjamkan aku nyali. Aku juga tidak berani berniat jahat pada kakak ipar. Guyun 11, kau berubah membuatku merasa asing. Atau ini memang dirimu yang sebenarnya? Aku sama sekali tidak pernah mengenalmu.
Guyun 11, kau sengaja menakut-nakutiku. Nona Fang, setelah aku meninggalkan keluarga Fang jatuh miskin sampai 30 juta saja tidak punya. Lihat barusan kau sampai ketakutan. Kamu bangga apa sih kamu habiskan banyak uang? Cuma fotoin beberapa barang rongsokan. Cuma jadi korban penipuan. Barusan di depan pintu, minta tolong Nona Fang menilai perhiasanku. Belibet setengah mati nggak bisa jelasin. Sekarang jadi ahli penilaian barang antik. Langsung bilang lukisan ini nggak berharga. Ada banyak ahli penilaian di sini. Mereka aja nggak bisa lihat nilainya, kok kamu yang dari desa. Bisa lihat nggak lucu apa? Sudah Guyun 11. Ini bukan tempatmu untuk berbuat gaduh. Ini cuma tumpukan rongsokan nggak berharga sama sekali. Kamu meragukan kami, mending tanya Pak Su. Dia tokoh penting di dunia penilaian barang antik. Mohon penilaiannya Pak Su. Kasih tahu anak muda yang sombong ini, siapa yang benar siapa yang salah. Kasir ini memang nggak berharga. Sudah kubilang ini barang nggak berharga. Nona Gu tadi ngomong ngawur. Meragukan penilaian kita semua, apa nggak harus minta maaf ke kita semua? Minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf sudah. Guyun 11 jangan berbuat gaduh. Minta maaf ke semua orang. Pak Su, ada perintah dari Nona Gu. Baik. Jangan bikin bingung. Kamu pikir trik kecilmu bisa menipu ahli penilaian di sini? Jangan pamer ilmu kampungmu memalukan. Ini, lukisan Wan Li Shanhe. Wah, ini kan lukisan Wan Li Shanhe yang hilang sejak lama. Nggak nyangka muncul di sini. Hari ini benar-benar membuka mata nilainya. Bisa dibilang termasuk harta negara. Harganya 2 miliar, nggak berlebihan apa 2 miliar. Ini harta yang tak ternilai. Lukisan yang kamu foto adalah lukisan Wan Li Shanhe yang hilang sejak lama, dulu saat perang melawan Jepang, untuk mencegah jatuh ke tangan Jepang. Ada yang menggunakan obat mengubahnya menjadi lukisan tinta biasa. Lukisan ini hanya dalam kondisi gelap, dengan cahaya khusus, baru bisa menunjukkan wujud aslinya. Selain nilai aslinya, signifikansi historisnya juga sangat besar. Tenang saja Kak, aku pasti akan membawanya kembali untukmu. Tidak mungkin dia, Guyunsi itu cuma orang kampungan. Bagaimana dia bisa tahu apa itu lukisan pemandangan alam yang luas? Mr. Su sangat dihormati di dunia penilaian barang antik. Dia yakin pasti itu tidak palsu. Yunsi, selamat ya. Berhasil mendapatkan lukisan yang sangat berharga ini. Tapi apakah kamu punya uang sebanyak itu? Ini bernilai 50 juta. Cuma 50 juta bayar pakai kartu. Tidak bisa. Tidak mungkin. Ini 500.000 jika nanti dilelang. Guyunsi ingin membayar barang itu. Kamu harus cari cara agar dia tidak bisa membayar. Buat dia malu besar. Baik. Masih bilang cuma 50 juta. Kukira kamu benar-benar sudah naik kelas. Ternyata tidak punya uang sama sekali. Masih saja sok jagoan. Benar-benar pura-pura kaya. Ganti yang ini. Maaf Nona, kartu ini juga tidak bisa. Lucu sekali tidak punya uang. Malah menyalahkan mesin kartu. Gu Heng memang tidak peduli padamu. Nona Gu, pada dasarnya kamu dan keluarga Fang punya hubungan masa lalu. Mungkin kamu bisa meminta bantuan ibu, siapa tahu. Mereka mau membayarkan uang ini untukmu. Aku orangnya lapang dada, tidak akan mempermasalahkan ini. Kulihat lukisan ini kalian semua. Sikap ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Tidakkah kalian merasa itu sangat lucu? Mr. Su, apakah Anda membawa kartu hari ini? Bolehkah saya mencobanya? Tentu saja. Maaf, kartu Mr. Su juga tidak bisa. Aku akan ganti mesinnya. Tidak perlu, aku sudah mengirim pesan ke bank. Mereka akan mengirim uang tunai 1 menit lagi sampai. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian di hadapan kekuatan yang sebenarnya. Semua tipu muslihat tidak ada artinya. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Sangat percaya diri, bersinar terang. Dan semua ini karena Gu Heng. Kamu tahu, 500 juta itu sebesar apa sih? Masih aja sok-sokan, nanti malah nangis-nangis minta tolong.
Nona Gu, apa maksudmu? Cuma mau peduli soal kondisi keuangan Nona Liu. Lagi pula 10 juta bukan jumlah kecil. Lelang juga bukan main-main. Kalau menang tapi nggak bayar, bisa kena masalah hukum. Awalnya mau bayar pakai kartu Yichen diam-diam. Lagian dia nggak bakal ribut. Tapi kalau bayar pakai kartu Yichen di depan umum, biarkan Liu Lifen si nenek tua itu tahu aku habisin uang anaknya segitu banyak. Dia pasti bakal mencabik-cabikku. Kenapa Nona Liu kelihatannya kayak ada yang disembunyikan ya? Gimana kalau keluarga Fang yang bayarin untukmu? Ngomong apa sih, Yuru belum resmi masuk keluarga kita. Habisin uang keluarga Fang buat apa sih, Yuru? Cepat bayar deh, banyak orang lihat nih. Kita nggak mau malu. 500 juta langsung bisa keluar. Gu Heng baik banget sama kamu ya. Ingin mengingatkan, kalau nggak bisa keluarin 10 juta tunai, pakai perhiasanmu buat jaminan juga bisa. Puas kan? Guyun 11 dasar bajingan. Udah 3 tahun lebih kamu hina aku terang-terangan dan diam-diam. Kosakatamu kok miskin banget sih. Kamu sengaja naikin harga lelang bikin aku habisin uang banyak sia-sia. Dan bikin aku jual perhiasan di depan umum buat mempermalukanku. Aku ikut lelang dengan jujur. Apa sih yang kamu lakukan, Nona Liu? Kita nggak suka fitnah ya. Dan aku juga nggak nyangka. Nona Liu yang biasanya sok tinggi hati ternyata nggak bisa keluarin 10 juta aja. Sampai harus jual perhiasanmu. Berhenti dasar bajingan. Lepasin. Kembalikan. Dengar-dengar dari Fang Lu dulu waktu kamu di keluarga Fang. Kamu anggap benda ini kayak bola matamu. Orang lain sentuh dikit aja nggak boleh, tapi aku lihat nggak ada. Harganya juga mahal ya berarti. Ini penting banget buat kamu ya? Nggak, ini peninggalan mama. Liu Yuru. Tolong, ada yang bisa bantu. Siapa yang bisa selamatkan anakku, tolong? Nona Gu. Bangun. Bibi, tolong aku. Yuru, kamu kenapa? Siapa yang melukaimu sampai begini? Kenapa bisa jadi begini? Aku baru saja bertemu Nona Gu di toilet. Aku yang menyapanya duluan. Ingin berbaikan dengannya. Tapi siapa sangka dia sama sekali tidak menghargai. Lalu saat aku hendak pergi, dia menarikku dan tidak membiarkanku pergi. Kami berdua pun bertengkar. Lalu vas itu jatuh dan pecah. Seberapapun aku minta maaf tidak ada gunanya. Lalu? Baiklah Guyun 11. Kamu berani melukai Yuru kalau cucuku sampai hilang. Kamu yang akan menemani. Tunggu, pasti ada kesalahpahaman. Kalau bukan dia, siapa lagi? Apa mungkin kakak Yuru? Melukai dirinya sendiri, kakak Yuru paling takut sakit. Gu Yun 11, kamu yang melakukannya. Aku yang melakukannya, kenapa? Kamu mau membalasnya? Aku tanya sekali lagi, Gu Yun 11. Kamu yang melakukannya. Yichen, dia sudah mengaku. Kenapa kamu masih terus memverifikasi Yichen? Lihatlah bagaimana dulu kamu menikahi wanita berhati ular seperti ini. Yuru sedang hamil. Dia ini ingin mengambil nyawa Yuru. Guyun 11, dulu saat kamu di keluarga Fang, bukanlah orang yang begitu keras kepala, lembut dan tidak seperti orang yang begitu mudah melakukan hal kejam seperti ini. Fang Lu, perkataanmu ini agak berlebihan. Gu Yun 11 minta maaf pada Yuru. Gu Yun 11, kamu keterlaluan. Dia sedang hamil. Kamu memukulku. Aku memukulmu karena kamu layak dipukul. Ini peninggalan ibuku, jangan bilang hanya 1 tamparan. Bahkan mengambil nyawamu pun tidak berlebihan. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Aku hampir lupa seperti apa wajahnya. Hanya bisa mengenangnya melalui peninggalannya. Ini satu-satunya pengharapanku padanya. Tidak apa, nanti aku yang akan menemanimu. Hari ini kalian semua ada di sini, aku beritahu kalian. Aku dan Liu Yuru tidak akan pernah rukun jika melanggar janji ini. Seperti tusuk konde ini. Non Gu, tanganmu. Lukamu cukup parah, aku akan mengantarmu ke rumah sakit.
Tunggu, bukankah kamu masih berhutang permintaan maaf? Bukan dia yang melakukannya. Kameraku tadi merekam video, merekam semua yang terjadi. Yichen dengar, aku pasti mereka. Berdua berkomplot kalau tidak bagaimana mungkin kamera sudah diletakkan di sini sejak Ini awal. palsu. Non Liu ini sepupuku. Dari kecil tinggal di luar negeri. Hari ini baru pulang dan langsung datang ke pesta. Kamu bilang, bagaimana dia bisa kenal Non Gu? Dan berkomplot dengannya. Guyun 11 tidak melukaimu kan jadi. Kamu yang memfitnahnya. Tidak, bukan begitu. Aku ada yang mau tanya. Yuru baru saja sadar dari koma. Sekarang tidak boleh lagi marah. Apa yang ingin kamu katakan, bicarakan nanti saja. Ada hal yang harus aku tanyakan sekarang. Sekarang kamu curiga aku yang memfitnah Guyun 11. Persahabatan sejak muda sampai sekarang. Di matamu. Aku bahkan tidak lebih baik dari mantan istrimu yang menipu perasaanmu. Video tidak akan berbohong. Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Mungkin mereka sudah merekamnya sebelumnya. Lalu memalsukan wajah Yuru teknologi sekarang. Ibu jangan membelanya. Aku ingin bertanya kenapa kamu melakukan ini. Aku tidak Yichen, bukan aku. Bukankah aku sudah bilang jangan cari masalah dengan Guyun 11 lagi? Bukan Yichen, kamu tidak dengar ya? Bukan. Yichen. Guyun 11, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak akan rukun ya? Aku juga berpikir begitu. Guyun 11. Benarkah aku yang salah? Tapi hubunganmu dengan Gu Heng. Tuan ini diterima di pintu. Dikatakan hadiah untuk istri. Baik, pergilah. Hei, kadang-kadang aku merasa aku kayak selingkuhanmu di luar. Gimana? Lo nggak pernah ngerendahin diri buat cewek ya? Pasti dong. Gue liat lo ke Guyun 11 itu kayak ngerendahin diri banget. Gue seumur hidup cuma sekali ini. Siapa suruh mantan kakak ipar itu terlalu sempurna? Gue juga susah nahan perasaan. Lo diam aja, nggak ada yang ngira lo bisu. Ah Chen. Gue boleh nanya nggak? Gue selalu penasaran. Kenapa harus Liu Yuru? Hari ini lo juga lihat beberapa cewek itu. Kayak pengen melahap Nona Gu hidup-hidup. Sebenarnya gue sama Yuru sudah lama putus. Anak di perutnya juga bukan punya gue. Itu punya saudara gue yang sudah meninggal. Biar dia nggak kena gosip. Gue ngaku aja itu anak gue. Lo ini orangnya obsesif banget. Kalau udah nentuin orang atau hal, 800 ekor sapi nggak bisa narik balik. Yuan Feng ya. Nanya sesuatu ya. Lo bilang. Guyun 11 soal hal itu. Kenapa nggak ngaku ya? Dia nggak jelasin apa-apa. Mungkin udah nggak peduli lagi. Lo lihat di belakang gue udah dikejar-kejar. Gue harus pergi, lo juga pulang cepat ya.
Nggak peduli apa pergi dulu. Bukan. Sudah. Dial nomor telepon. Guyun 11. Lo beneran nggak mau kontak sama gue ya? Bos Fang. Gue cari Guyun 11. Yun 11 sekarang sibuk. Kasih tahu gue dia kapan ada waktu. Untuk lo dia nggak pernah ada waktu. Apa yang terjadi di lelang gue udah tahu. Bukan gue. Lo ingat batas gue kecuali Yun 11. Masih Yun 11 ini peringatan terakhir gue buat lo. Jaga baik-baik tunangan lo dan keluarga lo. Jangan ganggu Yun 11 lagi kalau ada sekali lagi. Baik-baik sendiri. Guyun 11. Gue pasti bakal nemuin lo. Yi Chen. Sekarang Gu Heng sangat memperhatikan Guyun 11. Tidak hanya memberinya 50 juta untuk diboroskan, bahkan menjadikannya presiden boneka grup Gu, asal dia bisa mempengaruhi Gu Heng. Meskipun kita sangat menonjol dalam fashion, semua itu tidak ada gunanya. Aku setuju dengan kata-kata kakak Yuru. Jangan-jangan kita hanya akan sia-sia. Jadi gimana? Aku dengar mereka akan memasuki pasar Cina dan akan mengadakan pesta bisnis khusus. Jika kita bisa mendapatkan kerjasama ini, maka pekan fashion group Gu pun tidak perlu kita hiraukan. Guyun 11, aku akan membuktikan padamu bahwa aku lebih hebat dari Gu Heng sejak awal kamu sudah salah pilih. Kamu akan tahu. Pilihanmu itu salah. Oke. Kakak Yuru semuanya sudah selesai. Guyun 11 si kampungan itu benar-benar mengira dengan mengandalkan tubuhnya. Menjalin hubungan dengan anak muda Gu dia bisa menjadi burung phoenix. Sekarang lihat saja apa yang akan dia lakukan. Adik Fang kali ini berkat kamu. Kalau tidak aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ini juga salahku aku tidak berguna. Tidak bisa mendapatkan harta yang paling berharga itu aduh. Tidak apa-apa kakak Yuru. Nanti setelah kamu menikah dengan kakak kita akan menjadi satu keluarga. Satu keluarga tidak perlu berkata dua kali Yuru. Tante cepat datang masih memanggil tante. Sekarang harusnya memanggil ibu-ibu. Tidak heran kamu adalah menantuku. Selalu cantik Yuru. Hari ini kita tunggu saja pertunjukan yang menarik. Guyun 11 itu menggunakan uang keluarga Gu untuk membeli lukisan yang sangat mahal lalu bagaimana? Hasilnya hancur belum lagi. Sebentar lagi lihat saja bagaimana dia akan mempermalukan diri di depan banyak orang. Mungkin keluarga Gu tahu. Dan dia akan diusir dari rumah. Aku juga mendengar. Perwakilan merek itu adalah orang Tionghoa sangat menyukai sejarah, barang-barang antik yang kental kita dan Guyun 11. Menyiapkan yang terkait pasti kita yang menang. Ya? Selamat datang semua. Tujuan pesta malam ini hanya satu. Mitra tunggal untuk wilayah tengah. Dan kriteria penjurian sangat sederhana. Mari kita bertepuk tangan. Pengawas Bos Xiao memperkenalkan kami. Aku ingin kalian semua. Aturan pihak merek tidak asing. Itu adalah harta yang Anda berikan. Kriteria untuk penilaian pertama. Harta terakhir yang kita pilih juga akan masuk. Elemen khusus dari seri tinggi. Selain itu harta ini akan masuk pada akhirnya. Museum seni kami sebagai pameran. Saya tidak akan banyak bicara, mari kita mulai. Keluarga Gu disajikan di pelelangan beberapa hari yang lalu. Lukisan yang berharga. Tidak ada pola pada lukisan ini. Itu hanya lukisan. Mengapa ada beberapa pukulan lagi di lukisan ini?
Sayang sekali ibu. Lukisan kuno yang sangat berharga, tidak bisa dikenali. Saya benar-benar tidak tahu bahwa keluarga Gu tahu. Apa yang akan saya katakan? Dia adalah Momo. Guyun 11, kau mundur dari kompetisi sekarang. Aku bisa merawat wajahmu. Fan Yichen. Benar saja kau begitu takut kehilangan aku. Bahkan dengan cara yang kejam. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saya pikir Anda tidak memiliki kesempatan untuk bersaing. Tapi kau tidak menghargainya, aku tidak akan. Lagi pula kau dan aku akan bercerai. Apa yang terjadi setelah Anda? Tidak ada hubungannya dengan keluarga saya. Tidak, Bos Fang bersusah payah. Supervisor Bos, Xiao tolong. Jika aku ingat, yang ini disajikan oleh Bos Fang. Itu adalah batu giok dari 5 dinasti dan 10 kerajaan. Ini adalah bayi. Kilau giok ini sangat menarik di bawah cahaya. Tampaknya kali ini keluarga Fang yang menang. Saya mendengar bahwa batu giok ini masih merupakan tunangan dari Bos Fang. Liu Ru dilelang beberapa hari yang lalu. Dari tangan Guyun 11. Wanita yang berani. Dia terlihat cantik dan mendengar bahwa dia hamil. Bos Fang benar-benar diberkati. Guyun 11, aku akan membuatmu menyesal. Ini. Bos Xiao kenapa diam saja? Apa kita akan kalah? Jangan ngomong sembarangan. Bos Xiao itu hanya tidak pandai tersenyum. Lagi pula dia seperti ini baru bisa membuat orang merasa penilaiannya adil dan bisa diterima semua orang. Lukisan Guyun 11 itu sudah berantakan. Hasilnya sudah jelas. Ibu jangan marah, percayalah pada Yichen. Kita pasti akan menang. Saya umumkan. Mitra kerjasamanya adalah Guyun 11. Grup Gu. Apa ini tidak mungkin? Ini tidak benar. Bagaimana mungkin? Bos Xiao, apakah Anda salah? Jangan-jangan ada orang. Acara makan malam ini hanya formalitas saja. Siapapun yang mencalonkan diri, hasilnya pasti keluarga Gu yang menang. Hanya kasihan menantu saya yang hamil dan anak saya. Sejujurnya mengeluarkan harta bernilai jutaan. Tapi kalah dengan barang cacat. Ada kecurangan. Jade itu begitu indah dan bersinar. Lukisan itu sudah seperti ini, sudah seperti ini. Pasti ada kecurangan. Saya lihat siapa yang berani meragukan. Beberapa orang lebih baik berpikir dengan baik. Keluarga Gu bisa menyuap. Mana ada kesempatan bagi kalian di Jiancheng untuk berdiri lebih baik? Dengarkan baik-baik. Apa kata Bos Xiao? Jade He milik Bos Fang ini memang dari zaman 5 dinasti dan 10 kerajaan. Tapi nilainya tidak mencapai jutaan. Yang paling berharga dari Jade He adalah Bei He. Dan Bei He dibuat dari dasar Jade He. Dikombinasikan dengan keterampilan ahli, seperti pengrajin modern. Baru bisa menciptakan Jade yang sempurna jadi. Hanya Jade He itu sendiri tidak berharga. Saya ingat di masyarakat modern, Jade He yang paling berharga adalah pada Olimpiade 2008. Digunakan untuk membuat medali emas. Guyun 11. Apakah kamu sengaja mengeluarkan uang besar? Biarkan aku membeli batu giok sampah yang tidak berharga itu. Liu Ru, manusia tak pernah puas, ular ingin menelan gajah. Kamu sendiri yang tidak punya selera malah menyalahkan aku. Tidak lucukah? Walaupun keluarga Fang hanya mengeluarkan batu giok biasa. Tapi kenapa Guyun 11 si kampungan ini bisa menang lukisannya? Bukannya sudah hancurkah ya? Lukisannya sudah rusak seperti itu masih bilang ada kecurangan. Lukisan ini sudah tidak bisa lagi dikatakan bernilai tinggi. Kami selalu mencari harta karun yang berbeda untuk dijadikan elemen utama desain kami setiap musim. Tapi ini pertama kalinya ada orang yang bisa mendesain ulang pada harta karun. Ini sangat sesuai dengan filosofi merek kami. Dan sebenarnya nilai lukisan ini bukan karena subjeknya yang kecil dan detail, tapi yang tidak diketahui banyak ahli harta karun adalah bahwa pelukis lukisan ini sebenarnya berharap generasi mendatang bisa menembus waktu dan berkomunikasi dengannya. Ini terlalu indah.
Tidak menyangkakan adikku. Sejak kecil sudah belajar lukisan kuno. Guyun 11 berapa banyak kejutan lagi yang tidak ku ketahui. Kurang sekarang semua orang seharusnya tidak ada keberatan lagi. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin benar. Sudah cukup. Kamu membentak aku. Masih tidak malukah? Yuru, kita pergi dulu. Apapun yang terjadi kita bicara di rumah tenang. Aku ibumu akan membelamu. Benar juga kakak Yuru, jangan marah. Bagaimana kalau sampai menggugurkan kandungannya? Aku masih punya bayi dalam kandungan. Asal bisa menjaganya. Aku tidak akan kalah. Lupa tanya kakak mobil mana yang dia pakai hari ini. Fang Yichen, kenapa kamu di sini? Kenapa? Garasi ini punya keluarga muka, aku cuma lihat-lihat. Mencari mobilku tidak boleh dan lagi. Kenapa Tuan Besar Gu tidak menjaga istrimu sendiri, wajahnya hampir rusak, dan tidak terlihat di mana dia? Jangan-jangan Tuan Besar Fang lupa suamiku. Masih di atas menandatangani perjanjian dengan Bos Xiao. Sudahlah Tuan Besar Fang. Kita sudah bercerai, tidak pantas dekat-dekat. Kalau dilihat orang nanti tidak baik, mari kita berpisah saja. Guyun 11. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Fang Yichen, kamu gila apa? Guyun 11, kamu terus-menerus membohongiku. Siapa yang tidak akan gila? Aku bohong apa? Kalimat mana yang aku ucapkan? Kata mana yang kamu percayai? Guyun 11, katakan padaku. Kamu sengaja membuatku marah ya? Kamu marah karena kita bercerai jadi kamu bersikap seperti itu dengan Gu Heng. Benar kan? Fang Yichen, jangan-jangan kamu mengidap delusi. Guyun 11. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Bos Fang belum pernah dengar kalimat ini. Lewat kesempatan ini tidak akan ada lagi. Dulu aku mengejar-ngejar ingin memberikan semua cintaku kepadamu, tapi kamu tidak menghargai. Sekarang mau sudah terlambat. Yun 11. Tolong. Lepaskan dia, jangan mendekat, jangan sakiti dia. Siksi, cepat tangkap dia. Kamu bagaimana? Kak, panggil ambulans. Yun 11, maaf. Aku tidak seharusnya marah padamu. Aku tidak menyalahkanmu, aku tidak marah padamu. Aku tidak akan membiarkanmu lagi-lagi menderita. Sudah saatnya jangan bicara ini, kamu lihat aku. Dokter akan segera datang, kamu tahan. Jangan tidur. Fang Yichen. Kak Fang Yichen. Bukannya kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Lalu kenapa di parkiran kamu mengatakan itu padaku? Kenapa kamu menyelamatkanku tanpa mempedulikan nyawa? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Aku baru saja tidak bisa berdiri dengan stabil. Kamu sudah bangun, aku akan pergi dulu. Teriak Fang Yichen. Dokter. Yun 11. Bisakah kamu jangan pergi? Yun 11. Dokter bilang lukamu parah. Hati-hati jangan sampai menarik luka. Yun 11. Kata Sandi. Tanggal lahirmu. Ini nomor telepon saya, hubungi saya kapan saja jika ada yang dibutuhkan. Asisten Lee. Jaga baik-baik bos kalian, Fang. Ya nyonya muda, bukan. Saya pergi dulu, hubungi saya jika ada keperluan. Yun 11. Mengapa Miss Liu tiba-tiba mentransfer 8 juta dari rekening? Cari tahu apa yang terjadi. Cari tahu untuk apa uang itu digunakan, adik. Bagaimana kabar kakak kedua? Dia dipanggil Scar. Pria ini tidak tahan penderitaan.
Tidak lama dia langsung mengaku. Sudah saya suruh dia bilang ke Liu Yuru. Bilang kamu sudah ditangani sekarang. Sedang dirawat di Ichu. Segera akan menjadi tumbuhan. Sisanya tunggu kamu datang. Biarkan dia yang bilang langsung ke kamu. Hebat kakak kedua. Jangan buru-buru. Kamu lihat dulu ini. Ini informasi identitas Liu Yuru yang dulu saya suruh kamu selidiki. Ada kabarnya. Halo kakak kedua, bantu saya cari orang. Kamu lihat saja nanti tahu. Memang kakak kedua. Kamu lihat lagi Scar ini. Kenapa agak familiar? Dia itu. Liu Yuru, hadiah besar darimu. Saya tidak hanya akan menerimanya, saya akan mengembalikannya 2 kali lipat. Miss Gu, asalkan kamu melepaskan saya bisa mengatakan apa saja. Apa hubunganmu dengan Liu Yuru? Saya pelatih pribadinya. Kemudian saya semakin dekat dengannya. Semakin dekat. Wanita itu sangat menggoda, kamu tahu. Dia menggoda saya. Lalu sedikit demi sedikit, kami akhirnya berselingkuh. Dia bilang dia serius sama saya. Awalnya dia hanya menyuruh saya menculikmu. Setelah dapat uang kami akan bersama selamanya. Kemudian dia menyuruh saya langsung membunuhmu. Baru saja bersama saya, kalau tidak dia akan melaporkan saya. Wanita jahat ini berani menipu saya. Apakah kamu tahu dia hamil? Tentu saja saya tahu. Tapi dia bilang anak itu bukan milik saya. Itu miliknya dan putra besar keluarga Fang. Jadi anak itu milik siapa? Milik saya. Saya punya laporan tes DNA. Katakan. Anak itu bukan milik Fang Yichen. Tentu saja bukan. Saat itu kami masih di Amerika. Wanita ini juga tidak tahu menggunakan cara apa. Ternyata berhasil merangkul keluarga Fang. Baru kemudian meninggalkan saya. Wanita jalang ini, nona besar keluarga Gu. Selama kamu membutuhkan saya pasti akan membantu. Fang Yichen ini benar-benar bodoh. Ternyata dikendalikan oleh seorang wanita. Kalau bukan karena dia pernah menyelamatkanmu, saya pasti tidak akan membiarkannya. Adik, apa rencanamu selanjutnya? Minggu depan kan ada pertunjukan besar. Kirim undangan ke keluarga Fang dan Liu. Tapi atas nama ayah. Jangan bicara tentang granat tangan. Sekarang bom atom ada di tangan kita. Tentu saja harus membuat pertunjukan besar. Baiklah adikku sayang. Oh ya kakak, di luar kolam renang keluarga Fang. Ada kamera pengawas lengkap, bisakah kamu membantu saya menemukan videonya? Tidak masalah, serahkan pada kakak. Liu Yuru, bukan suka mencari perhatian dan mencari ketinggian. Saya akan membuatmu menikmati ketenaran semalam, rasa dikelilingi bintang. Bukan kali ini, kalah dari keluarga Gu di tempat kejadian. Tunangan putra besar keluarga Fang dan Nyonya Fang masih berani datang menghadiri pertunjukan besar ini. Apa yang kamu bicarakan? Kami diundang oleh Direktur Gu. Undangan resmi diundang datang. Guyun sisi kampungan benar-benar mengira dia menang. Pada akhirnya bukan Direktur Gu yang memberikan undangan kepada kami. Mungkin Direktur Gu juga tidak mengakui wanita jalang itu. Pada akhirnya berkat kakak Yuru. Hus, jangan bicara sembarangan tentang orang kampung itu. Perhatikan situasi, apa kamu ingin semua orang tahu? Kamu melakukan hal buruk, ayo pergi LSS, ayo pergi. Undangan kalian ini, meskipun secara resmi atas nama Bos Gu, tapi sebenarnya saya dengar acara besar ini diorganisir sepenuhnya oleh putra sulung keluarga Gu, yaitu Gu Heng, dan dia yang mengatur pembagian undangannya. Gu Heng, apakah mungkin U11 yang memintanya mengirim undangan atas nama Direktur Gu kepada kita? Kita kalah dari keluarga Gu demi menjaga gengsi saya. Baru melakukan hal ini, Chen. Jujur saja katakan padaku, apakah kamu sudah benar-benar jatuh cinta pada 11-11? Sudahlah teman, terima kasih sudah mengantarku ke sini. Acara besar akan segera dimulai, lain kali kita janjian lagi. Hei, aku ini benar-benar saudaramu.
Bos Fang, hal yang Anda minta saya selidiki, sudah ada sedikit petunjuk. Katanya IP akun penerima pembayaran menunjukkan di luar negeri. Dan itu adalah sebuah lembaga kebugaran, sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Saat ini belum ada kabar tapi apa, jangan bertele-tele, cepat katakan. Bos Fang, saya selalu merasa ada sesuatu. Setelah Nona Gu menjadi korban, tak lama kemudian Nona Liu mentransfer sebuah dana yang tidak jelas tujuannya. Tim Linenya sangat cocok. Dan ciri-ciri pelakunya memang mirip seorang pelatih kebugaran. Sulit untuk tidak berpikir macam-macam, Liu Yuru. Semoga bukan kamu. Yi Chen, akhirnya kamu datang. Sudah lama tidak bertemu. Apakah sibuk mengurus acara besar ini? Selamat datang semuanya di pameran mode keluarga Gu malam ini. Bukannya si jalang ini masuk icu jadi tumbuhannya? Kenapa bisa muncul di sini tanpa luka sedikit pun? Ya ampun, wanita yang cantik sekali. Tidak tahu dia siapa di keluarga Gu. Sepertinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia siapa sih, orang penting? Hanya saja diusir oleh keluarga Fang kami. Memanfaatkan tubuhnya untuk mendekati putra sulung keluarga Gu berangan-angan. Ingin jadi burung phoenix di dahan tinggi orang kampung biasa saja. Kemarin kamu memanfaatkan nama keluarga Gu. Di acara lelang sudah memamerkan diri, cukuplah. Kali ini acara tahunan pameran mode keluarga Gu. Banyak selebriti mode berebutan ingin masuk. Kamu tukang jahit biasa, apa hakmu berdiri di sini? Nona, pertama-tama saya yang tidak mau dengan keluarga Fang kalian. Jadi tolong pahami itu. Fitnah bisa berujung tanggung jawab hukum. Selanjutnya, apakah saya layak berdiri di sini? Bukan urusan kalian, orang-orang seperti kalian yang sama sekali tidak punya selera fashion, baru yang mengotori panggung ini. Ya ampun, Nona Gu. Kami yang kurang ajar. Waduh, hampir lupa. Sekarang kamu adalah selir yang Master Gu. Yang Master Gu benar-benar memanjakanmu. Bahkan acara fashion show sepenting ini diserahkan padamu untuk memimpin. Terlihat betapa tinggi level Nona Gu dalam merangkul kasur. Ternyata seorang selir. Fashion show sepenting ini. Keluarga Gu hanya mengirim seorang selir untuk memimpin. Ini bukan menghina kami. Tapi lihatlah aura dirinya. Tidak seperti wanita dari keluarga kecil. Selir di mulut, identitasku sudah. Kalian atur sendiri ya, malam ini saya hadir sebagai manajer umum grup Gu mengadakan fashion show ini. Jika ada keberatan silahkan pergi. Tapi grup Gu juga akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan kalian. Nona Gu, saya tahu kamu dicampakkan Yi Chen. Hati tidak senang, tapi kamu tidak bisa pura-pura jadi orang penting. Manajer umum grup Gu. Bukan cuma modal mulut saja. Kalau kamu terus bicara begitu, awas bos Gu juga mencampakkanmu. Jangan buang waktu dengannya, ayo usir wanita gila yang ngomong sembarangan ini. Saya lihat siapa yang berani buat keributan di sini. Direktur Gu, Anda datang tepat waktu, kami semua tahu. Anda tidak mengakui menantu ini, dia belum resmi menikah. Sudah berani melewati yang Master Gu mengaku sebagai manajer umum grup Gu. Menipu sampai ke kepala Anda betul-betul. Direktur Gu yang Master Gu, dia cuma wanita rendahan. Yang suka pamer dan mencari muka, jangan tertipu olehnya. Diam, oh. Saya tidak tahu ternyata ada menantu yang tidak diakui. Siksi kemari. Ayah. Barusan siapa yang menghina adikku? Guyun 11. Kamu. Bukannya Guyun 11 selirmu. Bagaimana mungkin dia adalah putri keluarga Gu? Guyun 11 bukankah hanya seorang wanita yang mencari keuntungan? Kapan dia menjadi putri keluarga Gu? Telah menikah denganku selama 3 tahun. Setiap hari mengurus keluarga Fang. Menjadi istri yang menahan berbagai penghinaan. Ternyata dia bukanlah gadis biasa. Ternyata Guyun 11 tidak pernah melakukan hal yang menyakitiku. Guyun 11. Kamu bahkan berbohong tentang identitasmu. Apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku adalah putri keluarga Gu yang tidak pernah muncul di depan publik. Guyun 11. Awalnya aku menyembunyikan identitasku untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan juga untuk membalas dendam pada ayahku. Bertaruh bahwa Fang Yichen akan tetap mencintaiku. Pada akhirnya menyembunyikan identitas. Membuatku melihat banyak hal, bukan? Yichen. Tidak hanya itu, jika bukan karena adikku yang terus meminta kami membantumu, keluarga Fang sudah bangkrut 3 tahun yang lalu. Benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Guyun 11, meskipun kamu adalah putri keluarga Gu, apa yang bisa kamu lakukan 3 tahun yang kamu berikan? Tetap sia-sia. Orang yang ingin membunuh anak dalam kandunganku adalah kamu. Orang yang dibuang oleh Yi Chen juga kamu. Diam. Maaf para tamu. Hari ini sebelum acara dimulai mungkin saya akan mengambil beberapa waktu publik. Saya ingin melihat apa trik yang kamu mainkan. Nona Liu, oh tidak.
Yuru, ada apa denganmu? Kamu panik seperti ini, Nona Yuru. Apa yang dia maksud tidak tahu. Saya tidak mengenalnya, orang gila. Apa yang kamu bicarakan di sini? Liu Yuru, kamu berkali-kali menuduhku tanpa alasan. Sekarang saatnya kamu membersihkan namaku. Ya ampun, apa ini saya merasa. Wanita di foto ini sangat mirip. Nona Liu. Oh, sepertinya iya. Matikan segera, matikan, ini palsu. Matikan, mengapa harus dimatikan? Liu Yuru, bukankah kamu mengatakan, asal aku mengikat Guyun 11, apakah kamu akan kembali padaku bersama anak kita? Kenapa kamu menipuku? Aku tidak mengenalmu, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa maksudnya mengikat Gun 11? Dia kan baik-baik saja berdiri di sini. Kamu gila, pergilah dari sini. Satpam, cepat bawa dia pergi. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Yuru, apa yang sebenarnya terjadi? Yichen, pria liar ini muncul entah dari mana. Dia menuduhku, aku mohon tolong bantu aku. Menuduhmu kita berdua sudah. Berkali-kali bahkan anak di kandunganmu adalah milikku. Apa kamu benar-benar ingin anakku memanggil pria ini ayah? Kamu menuduhku, kamu memfitnahku. Percaya tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Laporkan aku. Aku juga akan melaporkanmu karena meninggalkan suami dan anak. Ini laporan tes DNA. Tertulis jelas hitam di atas putih. Anak di kandungan Liu Yuru adalah milikku. Laporan tes DNA. Liu Yuru. Katamu kamu mengandung anak kakakku. Aku ingat arwah kakakku. Aku sudah sangat sabar padamu. Tapi, bahkan anak itu bukan milik kakakku. Bukan begitu, Yichen. Pergi. Semua jangan buru-buru. Liu Yuru tidak hanya menghitung dirinya sendiri, anak di kandungannya. Bahkan anakku juga dibunuhnya. Dibunuhnya. Ini hasil tes kehamilanku. Ini video saat dia mendorongku ke kolam renang. Yun 11, maafkan aku. Aku seharusnya tidak melukaimu demi wanita kejam ini. Maafkan aku. Anakku, cepat bangun, kenapa kamu begini? Memalukan, wajahku sudah hilang sejak kalian menghinanya berkali-kali. Liu Yuru, kamu adalah pembunuh bayaran kan? Sekarang kamu ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan. Kamu berhak untuk tetap diam. Tetapi setiap kata yang kamu ucapkan akan menjadi bukti di pengadilan. Jangan-jangan dekati aku, Yichen. Yichen. Yichen, aku mohon tolong bantu aku lagi. Yichen, aku mohon, Yichen. Tidak menyangka keluarga Liu begitu jahat. Kasihan sekali Nona Gu diperlakukan tidak adil. Bahkan berkali-kali nyawanya terancam. Benar juga di depan orang berpura-pura baik. Tapi di belakang melakukan tipu muslihat jahat. Kayaknya di sinetron pun tidak sekejam ini. Kedua wanita keluarga Fang itu juga bukan orang baik. Hari ini adalah hari pertama putri satu-satunya keluarga Gu, Guyun 11. Menjadi asisten di acara grup perusahaan Gu. Tidak menyangka terjadi keributan seperti ini. Aku anggap saja ini sebagai selingan kecil. Kapal kecil telah melewati ribuan gunung hari ini. Aku manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini putriku Guyun 11 secara resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Perusahaan Gu. Ayah. Putri keluarga Gu memang yang paling hebat. Aku serahkan perusahaan Gu padamu. Aku dan kedua kakakmu bisa pensiun dengan tenang. Ayah percaya di usia mudamu, kamu masih bisa berprestasi besar. Ayah. Sudah banyak orang yang melihat.
Mari kita istirahat sebentar. Pertunjukan besar segera dimulai. Yun 11. Laki-laki ini mau apa sih? Jangan-jangan dia mau merayu adik. Adik, jangan-jangan kamu mau? Tidak apa-apa, ayah kalian pulang dulu. Sebentar lagi aku pulang. Bos Fang ini tahu identitas asliku. Mau merayuku supaya membantu bisnis keluarga Fang. Yun 11, maafkan aku. Aku akui selama 3 tahun ini, aku termakan fitnah orang. Mengkhianati ketulusan hatimu. Berkali-kali membuatmu kecewa. Tapi aku benar-benar ingin merayumu kembali, tidak ada hubungannya dengan statusmu. Aku baru sadar. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Kasih aku kesempatan ya. Fang Yichen, perkataanmu terlalu ringan seolah-olah. 3 tahun aku menikah denganmu, semua penderitaanku dilupakan begitu saja dengan satu kalimat. Yun 11. Ini salahku. Fang Yichen, kamu tahu sejak kapan aku mulai benar-benar kecewa padamu? Ketika aku terbaring di tanah kesakitan, merengek padamu. Tapi kamu malah mengabaikan nyawa anak dalam kandunganku. Pada saat itu aku benar-benar merasa 3 tahun usahaku sia-sia seperti memberi makan anjing. Maafkan aku Yun 11. Ini salahku. Maafkan aku. Kamu dan Liu Yuru benar-benar membuatku sangat menderita. Yun 11. Percayalah padaku. Beri aku kesempatan lagi, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kita, aku bersumpah. Sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan, bukan 3 tahun ini. Tepatnya sebulan ini. Aku belajar banyak. Mulai sekarang kamu jalani jalanmu. Aku jalani jalanku. Omong-omong, Bos Fang, kerja sama kuartal depan segera dimulai. Keluarga Fang kali ini harus benar-benar siap. Tidak ada bantuan tanpa menunjukkan kesungguhan dan kemampuan. Mungkin benar-benar akan bangkrut.